Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syafiqa Ulfa pada mata kuliah Matematika Diskrit. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar prinsip dasar pencacahan, aturan perkalian. Sebelumnya kita lihat contoh soal berikut ini. Ahmad, Diki, dan Siti terpilih menjadi kandidat sebagai ketua kelas dan wakil ketua kelas 2B. Berapa banyak kemungkinan susunan dari ketiga kandidat tersebut? Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Pada kasus ini, kita bisa mencacah satu-satu. Sekarang kita lihat susunan yang mungkin. Di sini ada posisi ketua dan wakil ketua kelas. Posisi ketua kelas dapat ditempati oleh Ahmad, Diki, atau Siti. Sekarang, ketika Ahmad menjadi ketua kelas, siapa wakil ketua kelas yang bisa mendampingi Ahmad? Bisa Diki, bisa juga Siti. Jadi kemungkinannya ada dua, yaitu Ahmad dengan Diki atau Ahmad dengan Siti. Nah, sekarang ketika ketua kelasnya Diki, siapa wakil ketua kelasnya? Bisa Ahmad, bisa Siti. Ada dua kemungkinan juga, yaitu Diki dengan Ahmad atau Diki dengan Siti. Begitu juga ketika ketua kelasnya Siti. Ada dua kemungkinan, yaitu bisa Siti dengan Ahmad atau Siti dengan Diki. Jadi, berapa banyak kemungkinan susunan dari ketiga kandidat tersebut? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, banyaknya ada 6 kemungkinan. Pada kasus ini, banyaknya objek ada 3. Jumlah yang cukup kecil sehingga kita bisa dengan mudah mencacah satu persatu. Bagaimana jika banyaknya objek cukup banyak? Bisakah kita mencacah satu persatu? Jawabannya bisa, akan tetapi itu akan memakan waktu yang cukup lama. Sekarang kita lihat kasus berikutnya. Terdapat 10 kandidat siswa kelas 1A yang akan menempati kepengurusan yang terdiri dari 1 ketua dan 1 sekretaris. Ada berapa kepengurusan yang mungkin terbentuk? Nah, pada prinsip dasar pencacahan, ada sebuah prinsip yang dinamakan aturan perkalian. Bunyinya yaitu, jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara, dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama terjadi dalam M kali N cara. Pada kasus ini, posisi ketua dapat kita sebut dengan kejadian pertama, dan posisi sekretaris dapat kita sebut kejadian kedua. Ada berapa banyak kandidat yang mungkin menempati posisi ketua? Ada 10 kandidat. Sekarang, ada berapa banyak kandidat yang mungkin menempati posisi sekretaris? Ada 9. Kenapa? Karena dari 10 kandidat yang ada, 1 orang sudah menempati posisi ketua. Nah, 10 ini bisa kita misalkan M cara dari kejadian pertama. Dan yang 9 bisa kita misalkan dengan N cara dari kejadian kedua. Jadi, banyaknya kepengurusan yang mungkin terbentuk adalah M kali N, yaitu 10 kali 9. Jadi, banyaknya kepengurusan yang mungkin terbentuk adalah 90. Sekarang kita masuk ke perluasan dari aturan perkalian. Sekarang kita lihat kasus selanjutnya. Samsat DKI Jakarta akan mengeluarkan nomor polisi kendaraan bermotor yang terbentuk dari 8 digit. Digit pertama adalah huruf B, 4 digit berikutnya diisi oleh angka yang berbeda, dan 3 digit terakhir diisi oleh huruf yang berbeda. Ada berapa banyak susunan nomor polisi yang mungkin terbentuk? Pada kasus ini, merupakan perluasan aturan perkalian, karena ada beberapa kejadian yang terjadi. Sekarang kita lihat.
kotak-kotak di sini kita misalkan nomor polisi yang akan kita bentuk. Pada kotak pertama yang harus diisi dengan huruf B, kita misalkan kejadian 1. Kemudian 4 digit berikutnya yang diisi oleh angka-angka yang berbeda, kita misalkan dengan kejadian 2. Dan 3 digit terakhir yang diisi oleh huruf, kita misalkan kejadian ketiga. Pada kejadian pertama hanya diisi oleh huruf B, sehingga di sini kita dapat katakan hanya ada satu kemungkinan. Sekarang kita lanjut ke kejadian kedua. Pada kejadian kedua dapat diisi oleh angka dari 0 sampai 9, tetapi setiap digit diisi oleh angka yang berbeda. Nah, bisa kita misalkan pada kejadian kedua ini kita sebut dengan sub kejadian 1 pada digit pertama, sub kejadian 2 pada digit kedua, sub kejadian 3 pada digit ketiga, dan sub kejadian 4 pada digit keempat di kejadian kedua. Sekarang kita lihat digit pertama pada kejadian kedua dapat diisi angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 9. Jadi, berapa banyaknya angka yang bisa mengisi digit pertama di kejadian kedua? Yaitu ada 10. Kemudian, banyaknya angka yang bisa mengisi sub kejadian 2 adalah 9, karena satu angka sudah menempati sub kejadian pertama. Sekarang kita lihat sub kejadian ketiga. Ada berapa angka yang bisa menempati sub kejadian ketiga? Banyaknya angka yang bisa menempati sub kejadian ketiga ada 8, karena 2 dari 10 angka sudah menempati sub kejadian 1 dan 2. Dan sub kejadian 4 bisa diisi oleh 7 angka yang lainnya. Sekarang kita lihat kejadian ketiga. Kejadian ketiga dapat diisi oleh huruf A sampai Z, tetapi huruf-hurufnya berbeda. Nah, pada kejadian ketiga ini bisa kita bagi lagi menjadi sub kejadian 1, 2, dan 3. Pada kejadian 3, berapa banyaknya huruf yang bisa mengisi digit pertama? Huruf A sampai Z. Ada berapa banyaknya? Ada 26. Tetapi satu huruf sudah mengisi digit di kejadian pertama. Sehingga sisanya ada berapa digit? Ada 25. Nah, berapa digit yang bisa mengisi sub kejadian 2 pada kejadian 3? Ada 24. Dan berikutnya, banyaknya huruf yang bisa mengisi digit ketiga, yaitu 23. Sehingga banyaknya susunan yang mungkin dari semua ini ada berapa? Karena kejadian ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya, bisa kita gunakan aturan perkalian, yaitu 1 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 25 kali 24 dan kali 23. Jadi banyaknya susunan yang mungkin adalah 69.552.000 nomor polisi yang mungkin terbentuk. Sekian materi kita terkait prinsip dasar pencacahan aturan perkalian. Selamat berlatih dengan soal-soal lainnya ya.